Di zaman Sang Buddha, raja para dewa turun ke alam manusia. Mereka berbuat baik. Ya, salah satunya adalah Raja Dewa Saka. Nah, ibu bapak saudara sekalian, menjadi umat Buddha, ya kita perlu belajar tentunya ya. Belajar, dan terus belajar. Karena Dhamma itu tidak cukup hanya didengar 1 kali, 2 kali, bahkan perlu diulang berkali-kali. Ya, kita pun juga, kami para biku juga belajar tidak hanya 1 kali, 2 kali, tapi berkali-kali, bahkan kalau perlu sampai hafal. Ibu bapak saudara sekalian, untuk memperoleh keseimbangan dan keharmonisan hidup, kita sebagai umat Buddha ya memang tidak cukup hanya banyak membaca buku-buku Buddhis, meskipun itu juga dianjurkan, sangat penting. Juga kita tidak cukup hanya mempunyai teoritis ya tentang ajaran Sang Buddha. Demikian juga kita juga belum cukup hanya mengikuti secara membabi buta tradisi-tradisi Buddhis tanpa mengetahui makna dan tujuannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, apa yang kita lakukan sebagai umat Buddha tidak lain dan tidak bukan adalah praktek. Banyak umat Buddha kalau mendengar praktek itu sulit, Bante. Bahkan juga ada yang diajak berbuat baik tuh sulit, Bante. Nah, kenapa yuk? Kok sulit kita nih berbuat baik tuh kenapa? Pertanyaan sederhana loh ya. Sulit berbuat baik. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya gampang. Karena sebetulnya kita belum jadi orang baik. Benar nggak? Nah, kalau kita jadi orang baik, berbuat baik itu gampang. Ya. Tetapi kalau kita masih senang berbuat kejahatan, ya, berbuat baik itu sulit, saudara sekalian. Ya, karena itu kita perlu latihan. Ini latihan. Atau ada juga beranggapan menjadi umat Buddha itu atau praktek Dhamma itu harus jadi biku atau Bante, di mana tinggal di wihara, di tempat yang sepi, bahkan kalau perlu tempatnya di hutan. Mungkin saudara juga ada berpikir begitu ya, sehingga sulit melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ya memang baik juga ya kalau bisa jadi biku, jadi samanera, jadi ataselani. Ya sekarang kita punya punya program. Ya, jadi ibu bapak saudara sekalian mau latihan, mau jadi biku, kita punya program 2 minggu. Ya ini maksudnya apa? Supaya ya umat Buddha yang masih sedikit waktu ya karena kesibukan, nah bisa ikut 2 minggu.
Nah, sekarang ada di Gunung Sindur ya. Bisa. Nah, pebaja Semenera juga anak-anak yang masih di bawah umur 20 tahun jadi Semenera. Kita banyak tempat ya. Banyak wihara mengadakan. Nah, jadi punya kesempatan ya bagi umat Buddha yang mau latihan meningkatkan kualitas hidupnya ya. Saudara sekalian, kalau di negara Buddhis menjadi biku, menjadi Semenera itu adalah kewajiban. Nah, ini anak-anak muda yang mau merit, salah satu syaratnya harus jadi biku. Nanti calon mertua tanya, kamu sudah jadi biku belum? Kalau belum, tolak dulu. Ya, tolak. Mungkin ibu bapak saudara sekalian di sini boleh juga nih kalau mau. Calon istri terutama, ya. Nah, oleh karena itu di sana ya para pejabat pemerintahnya itu dibuat cuti khusus. Mereka bisa latihan selama 1 bulan. Ya, waktu Bante di sana dulu saya perhatikan ada angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, angkatan kepolisian, ratusan orang. Ya, mereka latihan jadi biku. Nah, ini kalau negara Buddhis. Dan mereka kalau bisa jadi biku itu merupakan kebanggaan. Ya, bangga. Karena menurut kepercayaan di sana, kalau ada dalam satu keluarga bisa menjadi biku, maka keluarga itu punya kesempatan terlahir di alam surga. Ya, dipikir-pikir memang betul. Ya. Kenapa? Karena objek untuk berbuat baik itu sudah di depan mata. Nah, ibu bapak saudara sekalian. Demikian juga ya, kalau kita mengerti agama Buddha, bisa melakukan perbuatan baik. Karena kelahiran kita sebagai manusia ini sangat beruntung. Ya. Sangat beruntung. Dan mempunyai keistimewaan. Di alam manusia mempunyai keistimewaan kalau dibandingkan di alam-alam lain. Termasuk alam surga. Alam surga aja kalah loh. Misalnya di zaman dulu ya, zaman Sang Buddha, dewa-dewa itu sering berbuat baik. Kemana mereka berbuat baik? Turun ke alam manusia. Loh, kenapa tidak di alam dewa aja, Bante? Karena di alam dewa tidak butuh lagi kebajikan orang lain. Di alam sana tuh sudah senang semua. Ya, nggak butuh. Nah, maka di alam manusia inilah yang banyak membutuhkan kebaikan orang lain. Di zaman Sang Buddha, raja para dewa turun ke alam manusia. Mereka berbuat baik. Ya, salah satunya adalah Raja Dewa Saka. Raja Dewa Saka, saudara sekalian, menyamar jadi manusia beserta istrinya, turun ke alam manusia. Beliau berdana kepada siapa? Kepada Bante Mahakasapa. Hebat tuh. Nah, jadi dewa juga bisa berbuat baik, turun ke alam manusia. Ibu bapak saudara sekalian, lalu kita sebagai umat Buddha, perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan
di alam manusia ini. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Nah, waktu saya singkat ya, 15 menit lagi nih kayaknya. Jadi kita cepat aja. Yang bisa kita lakukan perbuatan baik yang sebetulnya mudah adalah yang pertama, dana maya. Berbuat baik dengan cara berdana. Berdana makanan, berdana minuman, berdana pakaian, berdana tempat tinggal. Berdana berupa pemikiran, berdana tenaga, banyak. Ya. Tidak hanya berdana dolar saja, tidak hanya berdana uang saja. Dengan berdana apapun bisa. Apalagi sekarang, nah kalau Bante misalnya bepergian, ada berdana pawarana, ngantar ke bandara. Nanti kalau Bante balik, dijemput lagi. Itu juga salah satunya. Dana ya. Kira-kira bisa nggak berdana? Ya. Bisa nggak kira-kira kita di sini melakukan perbuatan baik berdana? Bisa ya. Jangan kalah dengan dewa. Bahkan saudara sekalian, ingat nggak di zaman Sang Buddha wasak seorang diri di hutan Pareleyaka. Ya. Sendiri, tidak ada biku lain, tidak ada samanera, tidak ada upasaka, upasika. Siapa yang melayani beliau? Seekor gajah dan seekor monyet. Bisa. Mau gajah bisa berbuat baik, ikut nyapu tempat Sang Buddha, membersihkan di tempat Sang Buddha, menyiapkan air, bahkan juga menyediakan keperluan Sang Buddha. Nah, lalu ada monyet melihat perilaku si gajah yang agak aneh ini. Dia mendekat. Apa yang dilakukan? Oh, ternyata si gajah melayani Sang Buddha. Lalu si monyet juga tidak mau kalah. Kalau gajah aja bisa berbuat baik, saya juga bisa. Nah, tugas monyet apa? Mencarikan buah-buahan di hutan. Jadi buah yang manis, yang enak, cari. Suatu ketika monyet juga mengambilkan madu. Danakan sama Sang Buddha. Hebat toh? Bisa. Itu bukan manusia ya. Mereka dilahirkan sebagai binatang. Bisa. Nah, kita jangan kalah. Ya. Nah, si gajah, kalau Sang Buddha pindah patah, nah dia ngiringi. Nah, sampai ke pinggir hutan. Nah, setelah pinggir hutan, Sang Buddha pesan, gajah, kamu cukup di sini saja. Nanti kalau dilihat manusia, kamu akan dibunuh. Udah, gajah diam situ. Nanti Sang Buddha balik, nah gajah nunggu. Nah, sambil bawain patah. Itu ada di cerita, di riwayat Sang Buddha ada itu. Ya. Sampai 3 bulan Sang Buddha berwasa di hutan. Ternyata dana itu juga bisa dilaksanakan oleh yang bukan manusia. Ya, sekarang pun juga bisa, ya, binatang-binatang seperti kuda, seperti sapi, seperti kerbau, ya meskipun dipaksa ya, suruh tarik apa itu? Tarik kereta, tarik bajak, ya itu juga berbuat baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bisa berbuat baik dengan cara sila maya, melaksanakan sila. Ya. Baik itu Pancasila Buddhis, Hatha Sila, Dasa Sila, Patimokkha Sila. Ya bisa. Ya, nanti kalau ada kesempatan umat Buddha misalnya hari-hari Uposatha atau hari bulan terang, bulan gelap bisa meningkatkan menjadi 8 sila. Nah, ditambah toh 5 sila, tambah lagi tidak makan setelah lewat tengah hari.
Pernah nggak sudah? Nah, kemudian tidak menyanyi, tidak main musik, tidak apa itu sekarang tuh joget ya. Nah, bisa tidak memperindah diri, ya, tidak memperhias diri, ya, tidak memanjakan diri. Latihan. Nah, bisa saudara sekalian, boleh. Kalau negara Buddhis sudah biasa ya, tiap hari uposatha atau bahkan sebulan 4 kali. Nah, saya dengar juga di Indonesia sudah mulai ya, terutama di Bali, bahkan juga di Tangerang ini. Mungkin juga di wihara ini ya. Sila. Sudah sekalian. Selain sila, nah kita juga bisa berbuat baik dengan bawana maya. Mengembangkan batin atau bawana. Meditasi. Ya, seperti tadi kita meditasi meta bawana atau anapanasati atau yang lain-lain ya bisa. Ya. Atau sini ya sering saya dengar ODM. Ya, 1 hari penuh ya, bisa meditasi. Nah, yang sekarang sudah menjadi kegiatan umum. Ya, meditasi itu tidak hanya di kalangan masyarakat Buddhis ya, tapi juga yang bukan Buddhis banyak meditasi. Terutama di wihara-wihara meditasi. Ya, seperti tempo hari ya Bante ke Malang. Kalau Malang ya memang tempat meditasi ya. Tapi meditasi itu yang datang tidak hanya umat Buddha. Banyak yang juga bukan Buddhis. Ya. Di Surabaya, di Banjarmasin ya, ada UDM. Meditasi. Nah, ini cocok. Jadi bagi saudara mungkin pikirannya tidak tenang, cobalah meditasi. Ya, meditasi tidak harus di wihara, bisa di rumah. Mau tidur, ya bisa meditasi. Ya, semoga semua makhluk berbahagia terus. Kita kembangkan meta kepada semua makhluk. Atau meditasi lain yang cocok mungkin ya, misalnya anapanasati. Memperhatikan keluar dan masuknya napas. Terus perhatikan. Ya, nanti bisa tenang. Jadi kalau pikiran bisa terpusat, ya batinnya bisa tenang. Ya, kalau batinnya tenang, ini juga baik banget. Sangat berpengaruh untuk kesehatan. Ya. Terutama adalah kesehatan mental. Ya, banyak orang sekarang tuh sakit-sakitan. Mungkin jasmaninya sehat, tapi pikirannya yang sakit. Cirinya apa, Bante? Cirinya gampang banget diperhatikan. Marah-marah, jengkel, menjelekkan orang lain. Betul ya? Itu ciri batin kita sakit. Nah, dia akan keluar nanti lewat ucapan, lewat perbuatan. Nah, itu ciri batin yang sakit. Ini perlu kita obati dengan meditasi. Nah, kalau orang sehat, sudah sekalian berpikirnya sehat, ya, ya ucapannya juga enak didengar, perilakunya juga enak dilihat, bahkan lingkungan bisa menerima kehadiran kita. Itu ciri orang sehat, ya. Nah, sekarang banyak di antara kita ini tidak sehat, perilakunya tidak sehat. Dapat dilihat, ya, lihat di berita-berita. Ya. Tiap hari perampokan, pencurian, korupsi, tidak habis-habisnya. Nah, ini mencerminkan batin yang tidak sehat. Nah, di dalam agama Buddha bisa diatasi dengan meditasi. Dan itu diajarkan oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lalu. Nah, kita punya warisan ini. Ya, punya warisan. Yang sekarang dipakai oleh masyarakat umum.
3 ya. Yang keempat, apa caya namanya? Berbuat baik dengan latihan rendah hati. Gimana latihan praktek rendah hati? Ya, tadi diucapkan kalau nggak salah. Menghormat kepada yang patut dihormat, ya. Menghormat orang tua, orang yang tua-tua, mungkin ya, lebih tua, teman, sahabat-sahabat. Nah, kalau datang ke vihara, apa yang dilakukan? Namaskara kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu latihan. Kalau ada bante, namaskara kepada bante, itu latihan. Jadi sebetulnya hormat dengan cara namaskara, itu manfaatnya sebetulnya adalah untuk si pelakunya. Misalnya sering umat Buddha kalau datang ke wihara namaskara, ya, sebetulnya mendapatkan manfaat kan yang namaskara, bukan bantenya, ya. Ya saya di namaskara itu tidak, ya tetap aja begini-begini aja, ya toh. Nah gitu. Tapi yang namaskara, apalagi kalau bantenya doakan, Abiwadana silisa nicang muda pacayino Jataro damawadanti ayu wano sukang balang. Apa artinya? Tahu nggak? Seseorang yang menghormat kepada yang patut dihormat akan memperoleh apa? Umur panjang, sehat, wajah ceria, wajah cantik, wajah tampan, kebahagiaan dan juga kekuatan. Itu doanya Bante. Tapi jarang diterjemahkan ya. Nah, itu untungnya. Nah, saudara didoakan. Saya malah nggak ada yang doain. Ya. Nah, itu hebatnya umat Buddha tuh. Banyak yang mendoakan. Tapi siapa yang doain? Nggak ada. Ya toh. Saya mendoain diri sendiri ya. Semoga saya bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, jadi ini latihan rendah hati dengan menghormat kepada yang patut dihormat. Ya. Jadi jangan ragu melakukan namaskara itu salah satunya ya. Bisa anjali, namaskara. Bisa, kalau dalam Dhamma tuh bisa juga wandana itu juga bisa. Menyambut dengan berdiri juga bisa, berpradaksina juga bisa, melaksanakan nasihat-nasihat baiknya atau melaksanakan dhamma, itu juga cara-cara menghormat. Jadi banyak. Nah, tapi kita yang paling umum itu adalah beranjali. Ya. Nah, Buddhis ini punya banyak referensi, banyak banget. Ya, latihan rendah hati ya, kebalikan dari arogan. Arogannya, sombong ya, kesombongan itu nggak baik. Itu nggak disukai banyak orang, tidak baik. Saudara sekalian, cara berbuat baik yang kelima, wea waja maya. Berbuat baik dengan cara melayani dan membantu orang lain atau balas membantu. Ingat, kita ini hidup tidak bisa sendirian. Kita bisa bertahan hidup karena ada orang lain di sekitar kita. Benar ya? Nah, coba ingat, waktu kita lahir, bisa nggak hidup sendiri? Ya. Nah, di situ ada orang tua, terutama adalah seorang ibu. Coba kalau kita lahir, mungkin boleh kita lahir sendiri. Tapi nanti bisakah kita makan? Ya toh? Kita makan, kita mandi, kita berpakaian. Ya toh? Gak bisa. Jadi diperlukan orang lain. Nah, oleh karena itu, ibu bapak saudara sekalian, kita ini hidup tidak mungkin bisa sendiri.
perlu butuh orang lain. Ya, oleh karena itu kita ini saling membutuhkan, saling bahu-membahu satu sama lain. Ya, maka sudah seharusnya saling bantu-membantu, menolong. Ya, wea wajak kama. Yang keenam, pati dana maya. Berbuat baik dengan cara melakukan kebaikan atas nama orang lain atau para leluhur yang sudah meninggal. Ini sekarang masih bulannya ya. Biasanya bulan April. Biasanya bulan April apa? Cengbeng ya. Cengbeng kita yang umat Buddha ada tradisi cengbeng. Sembahyang di kuburan. Nah sekarang bulan Juli, Agustus, September ada lagi sembahyang apa namanya? Joko ya. Atau sembahyang rebutan. Siapa yang rebutan? Katanya yang rebutan itu adalah para makhluk-makhluk yang lahir jadi setan. Mengapa dipilih bulan ini sembahyangnya? Karena menurut tradisi kita, bulan ini pintu alam setan, alam neraka dibuka lebar-lebar. Nah, oleh karena itu, para setan silahkan mencari sanak saudaranya ke alam manusia. Makanya jangan heran ya, nanti kalau pulang ke rumah, malam-malam ada yang ketuk-ketuk pintu. Tapi begitu dibuka kok nggak ada orang. Pernah nggak? Bisa. Atau ada juga yang mandi, numpang mandi, kamar mandi itu. Ya. Ini rumahnya biasanya yang angker ya, biasanya gitu. Jadi kalau rumahnya angker, ya gelap, nah siap-siap itu. Ada yang numpang mandi nanti. Kutuk-kutuk kok nggak ada orang. Tanya suaminya, mandi nggak? Enggak. Saya lagi baca buku kok. Tanya anak-anak, mandi nggak? Oh, saya lagi belajar. Nah, itu bisa tuh. Ya. Jadi makhluk-makhluk ini saudara sekalian bisa mendatangi rumah kita. Ibu bapak saudara sekalian, ada lagi mengapa diadakan patidana di masa atau di bulan ini. Nah, kalau di bulan April, ya mungkin sanak saudaranya tidak ada yang melakukan patidana ya karena sudah lupa, atau yang sering itu adalah kalau sudah pindah keyakinan. Wah, ini kasihan juga ini. Kalau pindah keyakinan, anak-anaknya sudah lupa kuburannya, lupa membersihkan, tidak melakukan patidana, kasihan dia. Nah, oleh karena itulah umat Buddha yang baik hati melakukan sembahyang ini. Ya. Jadi mereka bisa datang untuk mendapatkan makanan. Menurut cerita begitu. Ya ada baiknya juga ya bulan Juli, Agustus, September ada remisi. Ya barengan kali ya. Kemarin juga ada remisi juga ya. Yang ketangkap. Ya remisi juga. Nah jadi tidak hanya di alam manusia ada remisi. Ya di alam sana juga ada. Tetapi ibu bapak saudara sekalian yang benar sebetulnya begini. Yang terbuka lebar-lebar alam setan, alam apaya terutama tentunya adalah untuk kita semua. Kenapa? Karena kita yang belum mencapai kesucian ini seringkali melakukan kesalahan, berbuat jahat. Ya. Nah ini terbuka untuk kita. Ya oleh karena itulah manfaat kita belajar Dhamma ini salah satunya supaya kita berhati-hati jangan sampai lahir di alam sana. Itu tujuannya, ya. Nah, saudara sekalian, pati dana maya, berbuat baik atas nama sanak saudara yang sudah meninggal, terutama adalah yang dilahirkan di alam setan. Betul, mereka akan mendapatkan manfaat. Ya.
Jadi umat Buddha, sebetulnya patidana tidak hanya dilakukan setahun 2 kali. Kapan saja bisa dilakukan. Bisa. Jadi perbuatan baik ini akan memberikan manfaat kepada diri sendiri dapat, kepada orang lain dapat, kepada leluhur juga dapat. Nah, patidana itu 3 manfaat. Ya. Kalau berdana kepada sangga, sangga juga dapat. Ya. Yang berdana juga dapat pahala. Kemudian kalau kebaikannya dipersembahkan untuk leluhur, leluhur juga dapat manfaat. Ya, jadi 3 manfaat. Saudara sekalian, berbuat baik yang selanjutnya adalah yang keberapa ini? Ke-6 ya. 7, patanumudana maya. Ikut berbahagia, ikut senang atas kebaikan orang lain atau keberhasilan orang lain. Ini sepertinya sangat sulit. Karena kita ini punya kebiasaan apa? Senang melihat orang lain menderita. Betul tuh? Kalau toh tidak menderita, biasanya bagaimana orang itu supaya menderita? Nah, itulah istimewanya ajaran Buddha. Ajaran agama Buddha, bagaimana kita bisa senang melihat orang lain senang. Melihat orang lain bahagia. Melihat orang lain sukses. Nah, ini harus dilatih. Ya. Patanumudana maya. Yang 7 ya. Sekarang yang ke-8. Dhamma sawana maya. Berbuat baik dengan cara mendengarkan dhamma. Ya, seperti hari ini. Ya, datang ke wihara mendengarkan dhamma. Bahkan juga di rumah bisa ya. Ini ada kamera nih. Jadi yang di rumah bisa juga lihat. Bisa dengarkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh hormat. Ya. Nanti setelah sering mendengarkan dhamma muncul pengertian, muncul pengetahuan, ya, muncul kebijaksanaan. Yang tadinya tidak paham, ya, tidak suka berdana, sekarang karena mendengarkan cerita, mendengarkan dhamma di sana, sering berdana, memberi. Tidak hanya itu, melaksanakan sila, meditasi. Nah, itulah perubahan yang baik. Bisa. Ya, mendengarkan dhamma. Kemudian yang ke-9. Dhamma desana maya. Berbuat baik dengan cara mengajarkan dhamma. Ya, mengajarkan dhamma itu bisa juga ya seperti Bante, ya seperti sekarang ya. Ngajar dhamma seperti Romo, seperti Ramani, ya. Mungkin juga ibu-ibu kita yang lain, bapak-bapak kita yang lain punya apa? Keterampilan bisa ya mengajarkan dhamma. Tapi kan saya tidak bisa, Bante. Tapi ada cara yang lain. Dengan siapa? Keluarga. Nah, ini ya, Bante pesan ya. Ibu-ibu terutama semua bapak-bapak ya. Jadi kalau ada bapak-bapaknya belum punya keyakinan, ya, ini tugas ibu-ibu nih. Kasih tahu nih bapak, nih kita ayo ke wihara. Atau di rumah misalnya, ya, bisa kasih tahu. Kita berdana ke wihara, kita baca parita, kita meditasi, bisa. Ya, ngajarin sama anak-anaknya, sama bapak-bapaknya. Atau sebaliknya, ibu-ibunya tidak mau ke wihara, tapi bapak-bapaknya aktif. Ya, bisa. Ya, ngajarin istrinya, ngajarin anak-anaknya, ya. Bisa. Jadi tidak harus seperti saya ke sana kemari, tidak. Dalam keluarga dulu. Ini penting. Karena kalau anak-anak kita tidak diajarkan
banyak orang tua yang menangis. Ya, ada salah satu ibu, Bante, saya kasih kebebasan kepada anak-anak saya. Gitu ya, Bu ya. Iya. Bebas apa? Bebas belajar agama Buddha ataupun yang lain. Nah, ini umat Buddha nggak punya keyakinan sebetulnya. Bebas, bahkan juga tidak diajarkan agama Buddha. Apalagi kalau anak-anaknya itu sekolah bukan Buddhis. Ya memang bagus kebebasan. Tapi tahu nggak saudara sekalian? Setelah anak-anak lulus sekolah, mereka bukan lagi umat Buddha. Pindah ikut tetangga. Habis. Iya kalau benar. Kadang-kadang kalau mendapat pelajaran yang agak keras. Ada saudara sekalian. Kalau kita sudah beda keyakinan, kita tidak boleh lagi berhubungan dengan keluarga yang lain. Termasuk orang tua sendiri. Saya pernah di Tanah Gocap. Ada ibu-ibu meninggal. Ya, anaknya kalau nggak salah tuh 3. Yang 2 bukan Buddhis, 1 kebetulan Buddhis. Bante diundang baca parita. Sampai di rumah duka, mayatnya belum dimandikan. Bante maaf ya, tunggu sebentar. Kami mau memandikan mayat dulu. Ya baik, saya bilang. Apa yang terjadi? Anak-anaknya sudah sekalian, waktu ibunya sakit diberitahu yang bukan Buddhis, ibu sedang sakit keras. Aduh, saya sulit datang, sibuk, gak bisa datang. Nah sebaliknya anak yang Buddhis inilah yang bisa merawat ibunya sampai meninggal. Nah pada saat itu jenazahnya dimandikan, dibersihkan. Siapa yang mandikan, bersihkan? Anaknya yang 1 yang Buddhis. Sementara anaknya yang 2 ini apa? Jadi penonton, jadi tamu. Itu anak kandung, saudara sekalian. Ibunya melahirkan sendiri, dirawat sendiri, dibesarkan sendiri. Begitu anaknya beda keyakinan, sudah putus hubungan. Mau seperti itu? Sang Buddha tidak pernah mengajarkan seperti ini. Justru ini adalah anak yang tidak berbakti pada orang tua. Nah inilah saudara sekalian, pentingnya kita mengajarkan dhamma juga kepada anak-anak kita. Ya, jangan lupa itu. Cara berbuat baik yang ke-10 sekarang. Ditujuk kama. Meluruskan pandangan. Ya. Atau mempunyai pandangan benar. Micca sama diti, ya, bukan micca. Micca diti itu adalah pandangan salah. Tapi ini adalah sama diti. Misalnya, kalau sebelumnya kita punya pemahaman tidak ada gunanya berbuat baik. Toh orang jahat juga senang. Benar? Banyak orang jahat tuh melanggar sila tapi dia senang aja, happy-happy. Usahanya maju, makan enak-enak, poya-poya, jalan-jalan ya toh. Tapi yang baik-baik kok kelihatannya sulit banget. Ya toh? Nah, ini yang harus kita luruskan. Apakah ada Bante seperti itu? Banyak. Tapi mengapa bisa begitu? Nah, seperti ini saudara sekalian. Mengapa ada orang jahat sekarang ini, tapi hidupnya bahagia, senang, sukses lagi. Tapi orang baik kelihatannya banyak yang terpuruk. Nah, iya kalau kita melihat secara yang tampak. Tapi ingat,
ada karma. Jadi kalau ada orang jahat sekarang ini senang, bahagia, sukses, itu artinya dia sedang menikmati buah perbuatan baiknya di masa lampau. Ya. Demikian juga kalau ada orang baik sekarang ini tapi hidupnya susah banget. Ini juga berarti orang baik ini sedang melunasi hutangnya di masa lampau. Hutang akibat karma buruk. Ingat, karma tidak akan tertukar. Hukum karma tidak pernah tidur. Ya, ingat, hukum ini hukum. Jadi dia tidak akan meleset. Nah, orang jahat kalau sudah karma buruk, karma baiknya habis, siap-siap akibat keburukannya juga datang. Jadi kalau karma buruknya berbuah, ingat, itulah penderitaan yang akan dia terima. Nah, orang baik, ya meskipun pada saat dia berbuat baik, banyak kesulitan, ya, ingat, kalau buah atau akibat karma buruknya sudah selesai, ya dia nanti juga akan mendapatkan karma baik akibat yang baik. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Sehingga orang yang belajar agama Buddha masih kulitnya tidak menyentuh ke situ, ya sering goyah, bahkan berpindah keyakinan. Disinilah sebetulnya. Nah, ibu bapak saudara sekalian, itulah salah satu cara kita meluruskan pandangan. Setiap perbuatan akan berakibat. Ya. Kemudian perlu juga kita perhatikan. Yang tadinya misalnya tidak ada manfaatnya berbuat baik, tidak ada manfaat, tidak ada akibatnya berbuat jahat. Ya, sekarang kita luruskan, ya. Nah, paham ya ibu bapak saudara sekalian. Ini cara kita belajar Dhamma, meluruskan pikiran. Syukur-syukur nanti kalau kita banyak belajar, tidak hanya di situ, tapi juga memahami apa? Kita hidup tidak hanya saat ini, tidak hanya satu kali ini, tapi kita hidup berlanjut. Ya, dimana setiap kelanjutannya itu ditentukan dari saat ini. Ya, baik atau tidak baik, menderita ataupun bahagia, beruntung ataupun buntung, itu ditentukan oleh perbuatan kita. Nah, ini penting banget ya. Karena kita hidup ini bukan hadiah, bukan juga nasib, tapi hasil perbuatan. Itulah salah satu cara berpikir umat Buddha. Ya, jadi kita hidup itu tidak asal-asalan, tidak ada yang kebetulan. Ya, semua itu ada prosesnya. Ya, jadi ingat, kalau prosesnya diawali dengan kebajikan, nah maka kedepannya juga kita akan mendapatkan yang baik-baik. Nah, kalau prosesnya kita mulai dari yang tidak baik, nah ini juga akan mengikuti, ya, mengikuti kemanapun kita dilahirkan. Maka seperti sebagai hasilnya adalah penderitaan. Nah, ibu bapak saudara sekalian, inilah yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yatapi pubera simha kayira malak gune bahu ewang jatena macena katabang kusalang bahu. Dari sekumpulan bunga dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga, ya, banyak bisa ya. Demikian juga ibu bapak saudara sekalian, kelahiran seseorang sebagai manusia banyak yang bisa dilakukan di alam manusia ini.
Jadi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, tadi ada 10 cara-cara kita melakukan perbuatan baik. Tapi sebetulnya kalau dikembangkan bisa lebih dari 10, ya. Jadi sehubungan dengan bulan-bulan Patidana. Jadi 10 bisa dipakai, ya. Bisa dipakai di antaranya mana yang bisa dilakukan, misalnya dana, sila dan sebagainya, buana bisa. Nanti perbuatan baiknya bisa dilimpahkan, dipersembahkan kepada sanak saudara kita yang sudah meninggal. Kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga semuanya sehat, panjang umur, sehingga mempunyai kesempatan untuk berbuat baik yang sebanyak mungkin. Ya, semoga Sang Tiratana selalu memberkahi dan melindungi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Selamat siang.